jadi makanan publik itu enggak plak-plak langsung diterima. Karya jurnalis juga harus beradaptasi dengan hal itu, yaitu pakai video interaktif. Atau personal brandingnya memang dibangun untuk ngebahas suatu berita-berita yang lagi aktual kan? Bisa. Ya itu sangat bisa sih, sangat bisa, karena sekarang informasi sudah melalui sosial media ini kayak per second itu bisa kita tahu posisi atau berita apa yang ada di wilayah luar, di luar wilayah kita. Sehingga kita tahu kalau misalnya di sini nih ada berita ini, di sini ada berita ini, di sini ada berita ini, tapi yang memberitakan, yang menyiarkan, apakah itu valid kan, kayak gitu. Artinya memang seperlu itu peran jurnalis, peran pembawa berita atau pemberi berita secara massal untuk ada di era sekarang kan. Nah tuh, ini gue mau nanya soal ini nih. Sebenarnya menarik banget soal jurnalis tadi, tapi kita mungkin udah ini ya. Tapi gue mau nanya soal ini deh. ChatGPT. Sekarang kan ChatGPT kan marak banget ya. Menurut lo ChatGPT itu ngebuat otak kita semakin tumpul akan critical thinking, atau malah bisa menajamkan critical thinking kita? Menurut pandangan kau gimana? Pandangan aku ya? Itu bisa mempertumpul atau mempertajam. Kalau nggak mau harus diakuin itu bisa mempertumpul. Karena gini, emang bener di sisi lain. Di sisi lain ChatGPT itu bisa menghimpun banyak informasi. Sehingga kita tuh bisa dapat informasi yang beneran pengen kita cari langsung. Misalnya kayak gini, misal mungkin ini sering kau coba juga gitu. Misalnya ada satu buku yang pengen banget kita baca, dengan kita tulis judulnya aja dan juga terbitnya kapan, penulisnya siapa, kayak gimana, ChatGPT itu bisa ngerangkum bab per bab dari buku yang kita buat, gitu ya, yang kita pengen cari tahu kan. Jadi kita tuh udah bisa dapat intisari dari buku tersebut. Jadi kayak ini di setiap bab itu apa yang jadi kata kunci, apa yang pembahasan pentingnya apa di setiap buku itu gitu kan. Jadi kita bisa dapat informasi yang seharusnya kita baca bisa 2-3 hari atau bahkan lebih dari sebulan. Itu bisa kita dapat dalam beberapa paragraf yang dibuat secara ChatGPT. Emang benar itu di sisi lain bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita, tapi di sisi lain hal itu juga yang ngebuat otak kita itu nggak bisa menerima informasi secara proses. Artinya otak kita tuh udah bikin otak kita nggak terbiasa untuk berproses. Cenderung menerima informasi itu harus cepat. Aku pengen dapat informasi ini cepat. Aku pengen baca buku ini, aku pengen dapat informasi yang dari buku ini, tapi aku nggak mau baca buku ini, dan aku cuma pengen informasi ini yang aku dapat dari GPT aja yang ngerangkum biar aku langsung dapat informasi. Benar, itu kita dapat informasinya, tapi artinya otak kita secara tidak langsung itu sudah tidak bisa menerima proses lagi. Dan harus cepat. Sementara ya dunia itu kan nggak berjalan harus cepat ya. Emang segala sekarang berjalan cepat gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang tetap harus dilakukan secara konvensional. Kayak membaca buku, kayak cari informasi segala macam. Terkadang emang prosesnya itu yang dibutuhkan. Dengan kita banyak membaca buku misalnya, itu yang pertama nambah perbendaharaan kata pasti. Terus juga nambah gimana otak kita tuh terlatih untuk nggak terbiasa menerima konten-konten yang cenderung cepat. Kalau kayak sekarang kita dilihat di Reels atau dilihat di TikTok, 2-3 detik bosen scroll, 2-3 detik bosen scroll, itu sebenarnya nggak bagus untuk otak. Dengan kita membaca buku, kita terbiasa mendelay, membuat otak itu memproses dulu. Terus juga kayak nggak harus cepat-cepat kita baca satu informasi gitu. Dan otak yang terbiasa dengan hal cepat cenderung ya bikin otak jadi tumpul sebenarnya gitu. Tapi di sisi lain tentu aja GPT banyak membantu kita gitu. Dan tergantung gimana kita menggunakan alat tersebut gitu kan. Iya, karena lagi-lagi itu kan tools ya. Itu tools. Lagi-lagi itu tools. Tapi gimana cara kita bijaknya dan gimana kita bisa memporsi tools tersebut gitu. Jangan benar-benar 100% kita pakai itu terus meninggalkan hal-hal yang konvensional. Kayak buku, kayak media online misalnya sekarang yang sama aja sebenarnya, media online, media cetak.
informasi-informasi yang diterima beneran dari hasil jurnalistik. Jangan sampai ditinggalin juga. Tapi kalau emang mau menggunakan AI sebagai tools, dan juga kita bisa bisa menggunakannya secara bijak, ya itu bagus. Tapi tentu aja kalau nggak bijak, ya mau nggak mau AI bisa bikin mata tumpul. Bener. Ada dua kemungkinan kan, artinya berarti. Tapi di sini kan kita tahu tuh yang namanya kan sekarang lagi zamannya adalah revolusi industri. Revolusi industri pertama itu kan karena selesainya Perang Dunia Pertama, yaitu adalah mesin uap menghasilkan buruh. Terus ada revolusi industri lagi menghasilkan hal lagi. Dan sekarang kan lagi revolusi industri, mau nggak mau dunia berubah karena adanya suatu tools yang baru sehingga menghasilkan suatu hal pembaruan yang lain. Jadi gue tuh kayak merasa ChatGPT itu bisa dipakai untuk menajamkan critical thinking jika digunakan tidak hanya mendapatkan informasi secara instan. Artinya gue tuh kayak gini merasanya kayak ChatGPT itu selayaknya digunakan untuk melatih argumen atau ini deh mengetes argumen. Jadi argumen kita tuh kan kita kumpul dulu dari suatu berita, kita baca dulu, terus kita kesimpulan dalam otak, terus kita di prompt ChatGPT, ini menurut gue kayak gini, berita ini apakah benar? Terus ditelitikan argumen kita. Artinya ada suatu filterisasi dulu dari diri kita sendiri. Tapi kan masalahnya kan itu kan nggak semuanya kan, nggak semua orang bisa atau nggak semua orang mau untuk ngetik panjang di GPT, karena di otak mereka GPT itu kayak Google. Mereka tuh merasa kayak sebutkan atau jawablah pertanyaan ini, atau biasanya kan sering digunakan tuh kayak untuk ngejawab soal-soal yang biasanya dari Google Form untuk ujian kayak gitu kan, itu kan malah nggak baik, sangat tidak baik. Artinya kalau untuk menggunakan ChatGPT yang baik dan benar atau Meta segala macam yang AI lah, itu tuh kan artinya kita punya pengetahuan dulu. Dari pengetahuan ini banyaknya hal-hal yang kita baca sehingga jadi satu kesimpulan yang kita simpulkan dalam otak. Argumen dalam otak itu yang perlu kita beberkan di GPT, dan GPT menilai argumen kita benar atau enggak, atau ada jomplang, ada suatu hal yang mungkin kayaknya bukan ini maksud dari berita itu, inti dari berita itu. Mungkin itu yang jadi mungkin disebut tools mungkin ya, karena mau nggak mau kita pasti terpapar sama GPT, mau nggak mau terpapar sama AI. Nggak usah AI prompt deh, nggak usah AI knowledge, AI art pun bahkan kayak ngebuat video, mendapatkan suatu foto, kayak kita kasih produk dan produk mentah, mereka bisa jadiin suatu hal yang bagus. Tapi kan nggak ada taste-nya tuh, nggak ada artnya, bahkan mereka cuma nge-convert apa yang mereka temukan di tempat yang lain dan mencocokologi produk yang kita mau buat. Artinya kan nggak ada sinkronisasi antara art dan apapun yang dibutuhkan sama produk yang kita perlu kasih kan. Agak susah memang kalau memang soalnya ini menurut gue harus ada pemberitahuan atau secara konvensional di mata kuliah atau di mata pelajaran, bahkan cara menggunakan AI mungkin. Karena tuh kalau tidak dibawa atau tidak diarahkan, dibimbing, bener kayak lo bilang tadi, akan menjadi suatu hal kemunduran bagi personal masing-masing. Mereka tuh kayak bakalan mikir, dah cari GPT aja. Aduh, PR nih belum selesai. Di foto, teksnya kan bisa sekarang kan udah bisa di copy kan, copy paste, masukkan situ, tinggal nggak perlu paste. Ada tugas foto, kirim GPT udah bisa ngejawab. Udah langsung jawab. Artinya kan semakin memudahkan dan instan. Kebalikan sama pola pikir yang harusnya kita terima sebagai tools ChatGPT, Meta. Mungkin AI itu digunakan untuk tadi mengecek apakah argumen, apakah spekulasi atau berita-berita yang kita telan secara pribadi itu valid sebagai suatu statement yang bakalan kita berikan kepada orang-orang, yang bakalan kita pakai sendiri sebagai mungkin pendirian segala macam. Itu mungkin perlu pengetahuan itu, perlu kesadaran itu akan pentingnya pemerintah mungkin
menganjurkan, ada kan salah satu wakil presiden kita bilang kan AI, pakailah AI. Iya, salah satunya wakil presiden kita dia bilang pakailah AI, yang nggak pakai AI apa kayak gitu lupa. Pokoknya ada orang-orang yang tidak memanfaatkan AI akan tertinggal. Sebenarnya aku nggak nah itu nggak salah juga yang dibilang. Iya, tapi dengan tidak adanya pembinaan sebelum menggunakan sesuatu, kan ada hal-hal tertentu lain, negatif lain yang akan bakalan tercemarkan. Padahal tools ini positif, bisa dipakai positif. Banyak sekali manage time yang bisa digunakan, artinya kita nggak perlu riset. Kita kalau di zaman dulu kita perlu duduk di perpustakaan, baca banyak buku dan menyimpulkan sendiri apa yang kita nalarkan dalam otak, tapi nggak ada yang ngetes. Zaman dulu memang perlu kerja keras dan takes time. Sekarang kan banyaknya kemudahan, tool sudah makin banyak. Dulu sebelum ada tools kan Google sangat-sangat permudah. Tinggal cari aja Google Scholar lah, ada jurnal sudah ada di sana semua. Berarti kan bisa mempermudah dengan positivity yang baik, secara critical thinking kita maju juga karena kita secara personal yang memfilterisasi sumber yang ada. Jadi tetap saja argumen atau statement yang dihasilkan untuk dipromkan di AI itu adalah hasil dari pemikiran kita sendiri. Itu mungkin salah satu pembinaan yang mungkin lagi digunakan karena tuh. Masal kan? Masal. Betul. Sangat-sangat masal AI ini. Ini sama kayak apa ya? Aku pernah dengar ini quotes mungkin atau kata-kata atau apa gitu, argumen dari kayaknya pelukis atau apa gitu. Iya. Dia bilang dia pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa apa? Intinya dia bilang aku nggak perlu mesin yang bisa ngerjain lukisanku sehingga aku bisa nyuci piring, nyuci baju, masak dan lain sebagainya. Aku butuh mesin yang bisa mengakomodir intinya mengakomodir semua kegiatan harianku sehingga aku bisa fokus untuk melukis. Jadi intinya gitu. Jadi intinya penggunaan AI itu harusnya bisa mempermudah hal lain sehingga kita bisa fokus terhadap apa yang kita fokuskan. Berarti esensinya bukan pada inti pekerjaannya, tapi adalah support yang lain yang sehingga kita bisa lebih fokus terhadap apa yang kita buat. Soalnya itu tadi kita gunain ChatGPT gimana apa ya? ChatGPT itu bisa menjadi tools yang berguna untuk mempermudah. Bukan artinya itu menjadi apa ya? Menjadi hal utama yang kita lakukan sehingga kalau nggak ada ini kita nggak bisa nih ngelakuin kegiatan itu. Kegiatan yang kita suka, kegiatan yang kita fokuskan, pekerjaan kita. Kalau kita nggak ada AI nggak bisa sama sekali. Artinya AI itu ada untuk mempermudah kerjaan kita, tapi fokus utama ya tetap di kita, bukan di AI-nya. Jadi walaupun sewaktu-waktu AI yang nggak ada, kita tetap bisa ngelakuin hal tersebut walaupun memang udah terbiasa sama AI, bakal lebih susah karena ini, tapi kita tetap bisa gitu. Bukan berarti ketika AI yang nggak ada kita beneran patah hilang arah gitu. Jadi artinya ya pengguna AI itu bukan menjadi akomodasi utama, benar, tapi nggak harus juga dimusuhin gitu. Karena mau nggak mau, iya bener, wakil presiden Indonesia bener bilang orang yang nggak pakai AI bakal tertinggal, mau nggak mau. Dengan industri, revolusi industri yang ada sekarang, AI itu udah jadi salah satu apa ya, udah masuk kebutuhan primer deh kayak kalau sekarang. Bukan lagi sekunder deh. Sudah semarak itu. Sudah kayak orang yang ibu-ibu aja deh kayak udah mulai bisa gunain AI sesimpel itu. Jadi ya menurut aku tuh karena AI semasal itu berarti kan ada regulasi-regulasi tertentu yang untuk ngebuat AI ini bisa dikontrol secara konvensional, karena akan ada suatu hal-hal yang mungkin dibuat dari AI yang kemungkinan besar diambil dari milik orang, karena mungkin karena kan bukan hasil dari karya kita mungkin cuma mengconvert dan mereka membuat itu kan, mungkin ada regulasi tertentu yang perlu disadari. Artinya perlu diregulasi. Karena AI yang bisa bekerja di luar kontrol manusia itu bisa gitu. Maksudnya kayak kalau AI yang beredar banyak kayak GPT atau Gemini atau Meta kayak gitu kan, mereka bisa nge-generate gambar. Tapi biasanya gambar-gambar vulgar itu mereka nggak mau.
Tapi ternyata ada loh ya AI yang bisa nge-generate gambar-gambar yang vulgar gitu, gambar-gambar yang nggak manusiawi. Benar. Itu bisa. Ya, artinya gimana, ya perlu diregulasi lagi gimana batasan-batasan yang masih dalam takaran aman untuk digunakan, mana yang ini kayaknya udah terlalu offset ya, karena banyak juga penipuan yang menggunakan AI juga kan gitu kan, misalnya kayak pakai foto orang tinggal di deep voice terus disebarin kemana-mana. Ya gitu. Benar. Banyak juga penipuan-penipuan yang berasal dari situ karena mereka bisa mengeluarkan suara-suara orang terkenal. Jadi kayak mereka tinggal ketik terus suara itu seakan-akan mereka yang bilang, public figure tertentu yang dibuat untuk menipu orang-orang awam tuh. Itu ibu-ibu kan nggak ngerti masalah soal kayak gitu. Banyak sekali mungkin korban-korban tertentu. Makanya regulasi perlu banget diadakan secara resmi, cara atau hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menggunakan AI. Tapi jangan juga dibatasi secara besar. Artinya kita tidak bisa lagi membuat hal-hal yang liar, dalam artian kita pokoknya ada suatu ketentuan-ketentuan yang perlu dibahas lah. Gila tuh, menarik banget. Dan sekarang itu kayak mencontek pun bisa jadi hal yang membanggakan loh sekarang. Ya Pak. Dulu ketika kita mau nyontek, kita harus effort nyatet. Ya. Ini kayaknya perlu deh. Ini kayak perlu kita catet. Jadiin satu kertas, terus kertasnya digulung-gulung, lipet-lipet, dimasukin kantong, dan kita buka. Dan itu pun harus gacha apakah yang kita catat itu masuk beneran apa enggak. Tapi sekarang cuma dengan buka handphone, terus buka AI dan nyari jawaban ketika kita sedang lagi ujian, kita udah bisa jawab itu kan. Ya, artinya itu kan udah memotong banyak step tuh. Bukan berarti membenarkan kegiatan mencontek, tapi mencontek secara konvensional itu masih melatih cara berpikir. Artinya mau nggak mau kita harus baca dulu, mau nggak mau kita harus nulis dulu. Cara nggak langsung itu udah masuk dalam otak. Terkadang kita nggak perlu lagi tuh buka catatan karena udah kita catat. Rupanya gue inget, gue udah nyatet, gue udah baca, gue udah catat. Jadi kayaknya nggak perlu buka catatan lagi, udah ini. Kalaupun emang lupa, kita tinggal buka catatannya. Dan itu pun masih ini ada apa enggak gitu yang dicatat. Iya. Tapi kalau sekarang nggak perlu tuh kayak gitu. Orang tinggal punya handphone satu, dia buka AI, foto aja soalnya langsung jawab. Entah itu bakalan jawaban yang terverifikasi atau bukan. Yang penting jawabannya relevan dan ini spesifik dengan apa yang ditanyain. Bener. Pertanyaan ini, jawaban ini, entah itu jawaban error atau gimana, terserah. Nggak bisa diverifikasi. Nggak bisa diverifikasi. Dan juga prosesnya terlalu instan. Kalau digunain oleh orang-orang yang nggak bisa memanfaatkan teknologi dengan benar. Ya menarik banget tuh. Ini tuh berarti tuh. Oke, terakhir. Apa aja nih yang kedepannya yang mungkin bisa diekspektasikan dari Vito, atau Vito lagi buat apa lah, atau lagi atau kegiatan apa kedepannya mungkin? Kalau kegiatan sekarang sih masih fokus buat skripsian aja ya. Ternyata tetap masih dibantu AI juga sih sebenarnya ya, tapi nggak nulis sama ditulisin sama AI enggak, tapi artinya AI itu digunain sebagai hal yang bisa mempermudah aku dalam membuat skripsi gitu kan ya. Sekarang lagi fokus di skripsi karena deket lagi mau ngadepin sempro gitu kan ya. Dan setelah itu paling aku pengen ngejar apa yang aku cita-cita mungkin ya. Cita-cita mau jadi jurnalis, pengen belajar dalam tentang jurnalis, gimana jadi jurnalis, apa-apa aja yang diperlukan, spesifikasi apa gitu kan. Ya kita kan sebagai manusia juga kayak perlu spesifikasi gitu. Spesifikasi yang spesifikasi minimal yang bisa menuntun atau membawa kita jadi seorang jurnalis. Apa yang jadi perluin, apa aja yang perlu aku improve dari diri aku sekarang. Terus juga ya di samping itu aku juga tertarik gitu kayak buat jadi seorang content creator atau seorang editor segala macam. Itu juga
bisa aku kembangin sembari dengan itu gitu. Tapi yang aku fokusin ya sekarang aku pengen ngarahin diri aku buat jadi seorang jurnalis. Iya. Gimana cara aku menjadi seorang jurnalis profesional, dan juga ada tujuan yang pengen aku capai gitu, misalnya kayak pengen jadi jurnalis setingkat ini pada akhirnya gitu. Jadi ketika kita udah ada udah ada tujuan atau capaian yang pengen dicapai, ya kita tinggal ngikutin arah yang benar dan ada tujuan yang pasti, ya mudah-mudahan jalannya ada gitu. Gitu sih. Itu tuh. Oke, menarik. Berarti udah mau dirimu gimana kalau dirimu? Kalau aku mah besok kapan beda. Berarti Vito dalam waktu dekat ada skripsi yang mau dilanjutkan, dan kemungkinan melatih skill-skill yang akan bawa Vito ke cita-cita seperti jurnalis. Itu menarik banget tuh, thank you tuh atas waktunya tuh. Mudah-mudahan doa cepat lulus. Aman. Oke. Thank you guys.